Jadi kata-katanya itu kayak gini nih. Kalau kita husnudzon Ba'alawi itu cucu Nabi, berarti kita itu goblok. Dan goblok itu tuh bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Inggris. Go sama blok. Go itu artinya berangkat, jalan, ayo. Blok itu tertutup. Jadi kalau misalnya kita goblok, berarti kita itu goblok. Kalau berarti kita itu tertutup. Bahasa Inggris itu cover, kafir. Gue pernah dengar dari Gus Yahya Khalil Stakuf ya, bahwa Nurpah Nurbuah itu tuh Rasulullah itu menurunkan darahnya itu tuh, menurunkan jurangnya itu lewat Siti Fatimah. Jadi menurut Gus Yahya Khalil Stakuf, juriah-juriah Nabi itu tuh nggak harus lewat dari jalur paternal. Jadi dari jalur mitokondria atau jalur ibu tuh bisa juga gitu. Dan kebanyakan orang-orang di Indonesia itu tuh menurunkan darah Rasulullah tuh dari jalur siksak, jalur ibu maupun jalur ayah. Beberapa kali Gus Yahya itu ngasih kode begini. Kalau kita orang goblok, udahlah, tugas kita nih ujung-ujungnya tuh husnuuzon. Jadi kalau orang goblok itu tugasnya itu husnuuzon bahwa Ba'alawi itu tuh cucu Nabi. Nggak usah nanya catatan, nggak usah nanya data. Jadi kata-katanya itu kayak gini nih. Kalau kita husnudzon Ba'alawi itu cucu Nabi, berarti kita itu goblok. Dan goblok itu tuh bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Inggris. Go sama blok. Go itu artinya berangkat, jalan, ayo. Blok itu tertutup. Jadi kalau misalnya kita goblok, berarti kita itu goblok. Kalau berarti kita itu tertutup. Bahasa Inggris itu cover, kafir. Jadi kalau kita goblok itu kita kafir. Jadi kalau kita nggak mau jadi orang kafir, kita haram husnudzon bahwa Ba'alawi itu cucu Nabi. Nah, tuh yang nggak percaya Ba'alawi itu cucu Nabi, matinya dalam keadaan kafir. Kalau gue sih lebih percaya dengan omongannya Gus Yahya Khalil Stakuf ya. Jadi kalau misalnya kita husnudzon sama yang namanya Ba'alawi, bahwa Ba'alawi itu cucu Nabi, nggak usah nanya catatan, pokoknya prasangka baik aja, berarti kita goblok. Orang goblok itu kafir. Orang kafir itu adanya di neraka. Jadi ayo kita bebas dari kegoblokan, kita bebas dari kekafiran, dengan kita nggak boleh husnudzon bahwa Ba'alawi itu adalah cucu Nabi. Kecuali kalau dia bisa memverifikasi tes DNA dan dia itu darahnya nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue bakal minta maaf, gue bakal tutup channel, tapi kayaknya kagak mungkin sih. Sampai sekarang juga beberapa ekor juga, padahal jutaan ekor tuh ada di Indonesia, tapi nggak ada yang mau tes DNA gitu kalau menurut gue. Jadi minimal nih orang-orang yang ke cover itu, orang-orang yang goblok itu, orang-orang yang kafir itu, kafir artinya kan ketutup ya, cover, ketutup dari kebenaran gitu. Sedangkan kebenaran itu adalah tajilinya Allah gitu. Kebenaran itu, Allah itu maha hak, Allah itu maha benar gitu. Jadi ada kebenaran udah terungkap, ya kita mesti ikutin lah gitu. Kita nggak boleh diem aja gitu. Udah gitu sekarang kan lu lihat aja tuh dia kan sifat aslinya udah terdesak gitu, sifat sombongnya itu keluar belagu. Wah, kita shock terapi, digentak sedikit udah diem, kagak ada lagi yang ngebacot shock terapi. Karena rakyat Indonesia udah panas. Lu tahu sendiri kan, kata Mas Rajib tuh ya, Belanda pakai senjata segimana otomatisnya senjata lewat sama bangsa Indonesia. Jepang juga begitu, lewat sama bangsa Indonesia. Masa bangsa dia cuma pakai daster doang kita takut, ya kan? Gitu aja ya dari gue. Jadi gitu ya dari gue. Ntar kalau kepanjangan bikin bingung. Jadi kalau kita pengen ngikutin Gus Ketum, kita harus suudzon sama Ba'alawi. Kita harus nggak boleh husnudzon bahwa Ba'alawi itu cucu Nabi. Dengan kita nggak percaya dia itu cucu Nabi, bacot dia, doktrin dia, apa segala macam, itu nggak bakal nyampe ke kita, nggak bakal nyampe ke anak kita, nggak bakal nyampe ke istri kita. Akhirnya apa ya? Anak kita selamat dari pendobolannya dia aja. Dan yang lebih gilanya lagi tuh, dia tuh banyak juga yang homreng ya, gila ya.
udah jual agama, homreng apa segala macam. Masa kita nggak boleh dendam sama dia, masa kita nggak boleh benci sama dia. Terus ada ustadz lagi ngomong, wah nggak boleh ada perpecahan umat. Dia yang bikin perpecahan umat. Ini gue lagi mempersatukan umat, biar ngelawan dia itu. Jangan memperpecahan, jangan memecahkan umat, jangan bikin ribut lagi di umat. Udah, entah kalau dia ceramah apa segala macam, udah lu dites DNA belum? Kalau belum tes DNA nggak usah banyak bacot, gitu harusnya. Tuh kalau dia main gendang tuh tang tenang tang dungder rame-rame geruduk, lu udah tes DNA belum? Lu cucu nabi bukan? Kalau bukan turun daripada ntar gue sampai pakai sendal jepit gitu mestinya. Jadi dari gue gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.